Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albisni Zakuraimah dengan NIM 25210104446. Di sini saya akan menerangkan tentang peradaban Islam masa dinasti Umayyah yang diampu oleh Ibu Asmifah Iqatul Himmah, SPDI MPD. Nah, yang pertama, awal berdirinya dinasti Umayyah itu pada tahun 661 Masehi. Nah, dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan setelah masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yang penuh konflik. Muawiyah ini mengambil alih kekuasaan dan mengubah sistem pemerintahan Islam dari yang tadinya demokratis menjadi sistem kerajaan monarki. Nah, pusat pemerintahannya dipindahkan dari Madinah ke Damaskus, sekarang di Suriah. Dan disinilah Islam mulai berinteraksi dengan budaya luar seperti Persia dan Roma. Dan yang kedua itu ada masa kejayaan dinasti Umayyah. Ekspansi besar-besaran dinasti Umayyah ini sangat kuat dalam hal militer. Mereka berhasil memperluas wilayah Islam hingga ketiga benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Nah, di sini ada beberapa pencapaian hebatnya, yaitu yang pertama penaklukan Spanyol, yang kedua pembangunan kota, yang ketiga kemajuan ilmu. Jadi yang pertama itu penaklukan Spanyol melalui pahlawan terkenal bernama Khalid bin Ziyad. Pasukan Islam berhasil menyeberangi selat yang sekarang disebut Gibraltar atau Jabal Tariq dan masuk ke Eropa. Yang kedua, pembangunan kota. Damaskus menjadi kota metropolitan yang sangat maju dengan infrastruktur pasar dan pusat ilmu pengetahuan yang ramai. Yang ketiga, itu kemajuan ilmu. Mulai ada pembangunan administrasi, pemerintahan yang rapi, organisasi tentara, hingga kemajuan di bidang kedokteran, kimia, dan matematika. Dan nomor 3 itu saya akan menjelaskan tentang mengapa mereka bisa runtuh. Nah, jadi meski terlihat sangat perkasa, ada beberapa kerikil yang membuat dinasti ini akhirnya jatuh pada tahun 750 Masehi. Yaitu yang pertama, dikarenakan gaya hidup mewah. Jadi, banyak pemimpinnya yang mulai suka berfoya-foya dan hidup bermewah-mewah di istana, yang membuat moralitas menurun dan uang negara boros. Dan penyebab yang nomor 2 itu ada perebutan kekuasaan. Tidak ada aturan yang jelas soal siapa yang akan jadi raja berikutnya, sehingga keluarga kerajaan sering berantem atau sering bertengkar sendiri. Sebab yang nomor 3 itu ada pemberontakan. Banyak kelompok yang tidak puas dengan kepemimpinan mereka. Salah satunya karena peristiwa sedih di Karbala, pembunuhan Husain cucu Nabi yang meninggalkan dendam lama. Dan yang nomor 4 itu munculnya dinasti Abbasiyah. Akhirnya, kelompok Bani Abbasiyah berhasil menggulingkan mereka dalam sebuah revolusi. Dan yang terakhir itu nomor 4, jejak di Spanyol atau Andalusia. Menariknya, meski di pusat Damaskus mereka runtuh, sisa-sisa dinasti Umayyah sempat bertahan dan berjaya di Spanyol atau Andalus. Di sana, mereka membangun peradaban yang sangat toleran dan maju, di mana umat Islam, Kristen, dan Yahudi sempat hidup berdampingan dengan damai. Jadi, kesimpulannya, dinasti Umayyah itu masa di mana Islam berubah menjadi kekuatan dunia yang sangat luas secara wilayah. Namun, akhirnya runtuh karena masalah internal dan gaya hidup pemimpinnya yang kurang baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai topik yang dibahas.
Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.